Pesan snack dong. Rapat. Boleh pesan snack dong. Ya, bisa. Bebas lah. Coba. Kopi mau lanjut Pak? Kopi nggak? Ya apa lagi? Saya tahu kan langsung. Ini teman-teman ahli sistem nih, ahli sistem juga nih. Baiklah. Selanjutnya tadi Siti sudah menjelaskan itu masalah pariwisata di Sumatera Barat. Selanjutnya ada perlu pengembangan pariwisata baik itu dari stakeholder Sumatera Barat, baik itu di bidang pariwisata maupun gubernur serta Bank Indonesia. Tentunya harapan kita bersama ketika kita akan melakukan sebuah pariwisata di Sumatera Barat itu ada ketenangan dan kenyamanan sehingga tidak ada yang calo di bidang pariwisata. Wisatawan dapat dengan mudah mencari objek yang tuju apabila aplikasi ini sudah diterapkan. Selanjutnya, wisata yang aman dan menyenangkan akan tercipta dengan adanya satu aplikasi yang terintegrasi. Tujuan penelitian yang SEPI laksanakan yang pertama menjelaskan pentingnya dilakukan pengembangan industri pariwisata Sumatera Barat menyongsong era Society 5.0. Dan yang kedua, mengembangkan industri pariwisata Sumatera Barat menyongsong era Society 5.0 melalui aplikasi Serancak. Dan yang ketiga, menguji validitas pengembangan industri pariwisata Sumatera Barat menyongsong era Society 5.0 melalui aplikasi Serancak. Dan teori yang saya kaji di sini ialah terkait dengan digital pariwisata. Tentu dengan adanya aplikasi Serancak, dengan adanya kecanggihan teknologi berupa handphone pintar, kita perlu adanya pengembangan di sini terkait integrasi keseluruhan baik itu UMKM dan serta potensi-potensi wisata yang ada di Sumatera Barat. Dan yang kedua, teori yang saya ambil itu tentang pariwisata, bahwasanya potensi pariwisata Sumatera Barat itu sangat terbesar. Berdasarkan data BPS, pariwisata Indonesia pada tahun 2019 itu sudah mencapai peringkat 2 dunia. Dan aksesibilitas di sini ialah jangkauan pariwisata apabila kita memesan di aplikasi Serancak ini perlu jangkauan yang terintegrasi dengan harga yang sama rata. Dan yang ketiga, metode penelitian yang saya ambil di sini ialah dengan metode ADDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Model pengembangan dan prosedur penelitian yang saya lakukan, yang pertama yaitu terkait dengan tahap analisis kebutuhan dari dua aspek, telaah hasil dari penelitian yang sudah ada, gambaran di lapangan tentang pelayanan penggunaan jasa pariwisata. Dan yang kedua, tahap desain dilakukan dengan membuat rancangan blueprint produk yang berbentuk aplikasi industri pariwisata yang akan digunakan. Dan selanjutnya ada 3 tahap pengembangan produk aplikasi industri pariwisata dengan melakukan penilaian oleh ahli terhadap produk yang dibuat. Dan analisis yang pertama, tahapan yang pertama yaitu SEPI meneliti penelitian yang terjadi di pariwisata Sumatera Barat, yaitu ada penelitian terdahulu. Judul doang. Selanjutnya yang kedua, analisis gambaran tentang pengalaman penggunaan produk jasa pariwisata melalui wawancara, yaitu ada wawancara di Bukit Tinggi, selanjutnya di kawasan wisata Mande di Payanan Pak. Dan selanjutnya kegiatan mendesain, menyusun silabus dan RPS, dan yang kedua membuat rancangan produk industri pariwisata melalui aplikasi, dan yang ketiga merancang instrumen penilaian produk pengembangan. Dan yang penelitian SEPI waktu itu sampai di tahap pengembangan Pak. Selanjutnya melakukan penilaian validitas kelayakan produk pengembangan oleh ahli pariwisata, manajemen pemasaran, dan ahli teknologi informasi. Itu belum ya? SEPI kerjasama dengan dosen-dosen yang ada di dosen Saintek Pak di UIN Imamudjok. Oke. Jualan roti ya. Dan ada Pak Raju Wandira. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data tadi sudah saya sampaikan, ada analisis, desain, dan development. Ada fokus penelitiannya analisis kebutuhan dan merancang produk dan serta validitas. Nah, tadi
dia hasil penelitian ini bahwasanya analisis kebutuhan perlu adanya daya tarik infrastruktur, transportasi dan fasilitas publik, perlu pembenahan kondisi internal dan peningkatan kualitas pengelolaan objek wisata, serta membangun sistem informasi pariwisata berbasis digital. Dan selanjutnya ada kurangnya keamanan di sekitar lokasi wisata dan keramahan masyarakat di sekitar objek wisata. Ada data yang saya ambil melalui wawancara waktu itu ditemukan wisatawan baik wisatawan domestik maupun Sampelnya berapa, Set? Gimana? Sampelnya berapa wisatawan yang kau wawancara? 25 Pak. Di daerah mana aja? Di Bukit Tinggi sama kawasan wisata Mandiri. Oh, iya, lanjut. Terkait harga-harga makanan yang sangat mahal, yang sepertinya harga sekehendak dari si penjual di lokasi wisata. Dan yang ketiga, masalah terbesar itu terjadi biaya parkir Pak, yang dipungut tidak sesuai dengan aturan, serta harga dipatok sendiri oleh tukang parkir. Perlulah integrasi di sini bahwasannya aplikasi perlu digunakan oleh tukang parkir Pak, kalau saat kita berwisata. Nah, hasil penelitian Tabisign, SEPI melakukan penyusunan peta kebutuhan aplikasi. Bahwasanya perumusan blueprint di aplikasi itu merumuskan fitur-fitur aplikasi, Pak. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan dan fitur aplikasi dikembangkan menjadi produk pada tahap pengembangan, yaitu development. Pemilihan format fitur yang bertujuan agar menghasilkan aplikasi industri pariwisata yang baik, menarik, dan mudah digunakan. Selanjutnya baru SEPI merancang aplikasi industri pariwisata yang menarik, maka dihasilkan sebuah aplikasi yang bernama Siranca yang sudah divalidasi oleh tim ahli. Tim ahlinya dari mana tuh? Dari UIN juga? Dari UIN waktu itu Pak. Dikasih kayak semacam kuesioner itu Pak, nanti dinilai sama dosen-dosen yang ada di. Kalau secara produk itu dilihat juga